Per minggu saya mengeluarkan 35 ekor. Sudah kalikan aja 40.000. Nah, cuan, positif jalan, ya kan? Itulah yang harus dilakukan peternak mandiri. Kunci agar Anda ternak untung besar yaitu adalah pahami betul pasarnya. Barangmu harus menyesuaikan pasar, ya. Ketahui harganya. Kalau Anda peternak mandiri, indukmu harus berproduksi tinggi. Kalau peternak pembesaran dan peternak mandiri, performa pertumbuhan ayammu juga harus tinggi, harus bagus. Dan kalau Anda belum mempunyai pasar, jadilah peternak musiman seperti ini. Jadi peternak dadaan, ya lah. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda, kembali lagi kita ke channel kesayangan Anda. Insya Allah hari ini dulur-dulur ada video yang saya kira cukup menarik ya. Cukup menarik untuk Anda simak. Dari video-video sebelumnya tentang tata caranya beternak itu seperti apa, memilih ayam yang baik ya toh. Terus gimana memanajemen supaya ayam yang kita ternak ini tidak terlalu banyak tapi hasilnya juga lumayan. Nah, hal-hal seperti ini kan kemarin sudah kita sampaikan ya. Ada video yaitu cukup 10 induk atau berapa lupa saya, video saya tentang itu, bagaimana manajemennya, bagaimana supaya dari itu sudah menguntungkan ya. Sudah lumayan untungnya besar ya, bisa jutaan kayak atau gimana, tapi nggak juta-jutaan banyak bener kan, yang real aja kawan-kawan. Nah, ini situasi si Baret ya. Alhamdulillah telurnya sebagian sudah dipanen, itu masih ada satu telurnya, itu juga sama, itu si Baret juga ya. Seperti ini kawan-kawan, kalau lahannya sempit dan aduh kecepet gue teh, kandangnya juga tidak terlalu tinggi ya, seperti inilah, megap-megap ayamnya, panas ya kawan ya. Nah, ini si bongsor ini gede betul ini dulur ya. Kawanku semua yang ada dimanapun berada, kawan-kawan tentunya ingin memaksimalkan gimana caranya meraih untung yang besar. Nah, ada trik sebenarnya yang bisa kawan-kawan pakai. Satu, ketika Anda sudah menjadi peternak mandiri, tentunya Anda adalah orang yang satu langkah lebih maju daripada peternak yang lain, karena Anda sudah bisa memangkas biaya bibit. Anda juga sudah bisa memangkas biaya waktu ya. Jadi setiap minggu, siklus-siklus yang peternak muda sampaikan, siklus-siklus mingguan, otomatis ketika kita sudah menjadi peternak mandiri, dengan maksimal kita mengumpulkan telur itu seminggu, ya, berarti otomatis juga kita check-in telur seminggu, panen DOC juga akan seminggu. Nah, Mas butuh kandang berapa? Ya begini saja enaknya. Ketika target panen usia kita ini oke, kita enaknya ngomong di angka 10 minggu. Ya kita harus punya kandang pembesaran 10 unit kalau mau tanya kandangnya, supaya per usia itu juga rata gitu kan. Jadi satu usia ya satu kandang. Mungkin kawan-kawan bisa memodif kandang brooding, setelah itu bisa juga digunakan sebagai kandang pembesaran pun bisa. Tapi sebenarnya kandang brooding ini nggak banyak-banyak kan kawan. Kandang brooding itu paling 1/4-nya daripada kandang pembesaran. Kalaupun kandang pembesaran butuh 10, mungkin kandang broodingnya hanya 3. Nah, biasanya seperti itu. Dengan menjadi peternak mandiri, ketemu siklus seperti itu, insya Allah kawan-kawan sudah paten ya. Dalam artian paten itu tidak bingung. Sudah ada jagaan DOC. Nah, tidak ada ketelatan DOC. Dan kawan-kawan juga akan lebih gagah. Lebih gagah dalam artian kawan-kawan sudah berani kontrak. Rumah makan mana? Ajak kontrak.
Bisa, karena kawan-kawan sudah ada jaminan. Seumpama bagaimana mas cara supaya saya berani kontrak seperti mas peternak muda lakukan? Diukur, dalam seminggu Anda itu bisa menghasilkan berapa ekor ayam. Taruhlah 50 ekor ayam mas seminggunya. Berarti kalau kita bagi 7 hariannya itu kalau ngeluarin taruhlah 7 ekor atau 8 ekor berani. Satu rumah makan saja dengan kebutuhan 7 atau 5 sampai 7 ekor itu sudah cukup. Itu kebutuhan harian. Targetnya seperti itu. Jadi sudah ketemu siklus. Saya dulu mainnya begini. Sudah berjalan check-in, sudah mau panen, masuk ke rumah makan. Atau kalau nggak ketemu rumah makan, tengkulak deh yang bisa diajak kontrak dengan harga yang baik, harga yang bagus. Seperti itu. Akhirnya begitu sudah jalan, waktu itu kan saya membesarkan nih. Waktu itu saya hanya 15 induk. Yang betina itu untuk mitra-mitra, yang jantan itu yang saya masukkan ke rumah makan. Per minggu saya mengeluarkan 35 ekor. Sudah kalikan aja 40.000. Nah, cuan, positif, jalan, ya kan? Itulah yang harus dilakukan peternak mandiri. Mas saya susah, ya harus gerak. Masa iya semuanya harus saya suapin? Kan gitu. Aku hanya kasih tahu ini triknya. Ini caraku kerja, ini caraku bermain. Contoh, ATM, amati tiru modifikasi gitu kan. Kalau sampai semua-muanya harus dengan saya kan tidak mungkin. Tapi kalau di Lampung insya Allah bisa saya bantu. Kawan-kawan mau jadi apa, nanti sudah ada pasarnya lah, insya Allah dibantu. Yang di luar Lampung ini kan yang susah nih. Nah, karakteristik lagi tentang pasar itu juga harus Anda baca. Contoh satu hal, ayam yang berwarna putih itu harganya payah mas. Ya bagaimana cara kita menyeting ayam supaya DOC-nya tidak ada keluar putih. Contoh ada lagi, kaki hitam itu payah mas ngejualnya. Ya bagaimana caranya membuat ayam yang berkaki kuning atau non hitam. Jadi kita beternak itu mengikuti pasar. Gimana caranya kita harus menyeting bahwa pasar ini tidak ada salah sedikit pun untuk ngomongin barang kita. Pokoknya barang kita keluar ini perfect, bleng, sudah jadi, ini mantap. Oke, terima koki ya. Saya kasih tahu kawan-kawan, di rumah makan itu bukan bosnya yang memberi standar di ayam. Ini sudah pengalamanku ya. Yang memberi standarnya itu kokinya atau juru masaknya. Bagaimana ayam caranya supaya diungkep tidak rontok. Ada sebagian ayam yang rontok. Biasanya ayam-ayam yang tumbuh pesat ini bahaya karena sering rontok, nggak diterima. Seperti itu ya. Terus pahami siklus. Kalau Anda bukan peternak mandiri, Anda peternak pembesaran, pahami betul siklusnya. Seperti apa? Saat inilah ayam sudah sangat langka. Ya. Dari sebelum puasa sampai detik ini luar biasa. Bahkan harganya sampai di angka 50.000 hidup per kilo. Nah, bayangkan. Sampai bakul-bakul nelponi aku, pusing juga aku, ndak ada barang mas. Ya, bahkan kawan-kawan semua yang kemarin kecelek ya. Kecelek itu artinya apa ya? Terlena. Kemarin di kabupaten saya itu banyak yang stop check-in DOC. Karena apa? Karena kemarin dari PT besar mengeluarkan bibit yang downgrade ya. Grade-nya itu jelek banget. Jadi DOC-nya hanya di angka 24 gram, 26 gram. Kecil-kecil. Akhirnya FCR pada jebol semua. Ada yang tidak untung sama sekali, ada yang rugi, ada yang untung tipis. Nah, dari situ mereka kapok, akhirnya nggak check-in. Nah, inilah lesu-lesu seperti apa ya? Yang dirasakan kelesuan lah ya, bahasa enaknya. Ya bahasa-bahasa lesu itulah ya. Seperti inilah yang harus kita respon. Nah, ini kan peluang bagi Anda. Peluang bagi Anda gimana menciptakan ayam yang baik, yang bagus, performa pertumbuhan oke, tampilannya masuk kampung. Nah, ini kan sangat diperlukan sekali bagi kawan-kawanku semuanya. Ya toh? Peluangnya masih lebar. Sampai detik ini, bahkan saya memprediksi sampai habis lebaran haji, itu ayam akan terus seperti ini. Ini nggak tahu mau sampai harga berapa, karena nggak ada barang.
gitu kan. Itu caranya supaya Anda ketemu. Pahami siklus. Siklus Anda mau jadi peternak musiman. Oke mas, saya mau jadi peternak musiman. Saya belum ada tengkulak yang berlangganan dengan saya. 2 bulan sebelum Lebaran, check in. 2 bulan sebelum tahun baru, Natal atau Nataru, check in. Ya kan? Jadi 2 bulan sebelum Lebaran haji juga check in. Karena apa kan kawan? Saya amati dan saya terus akan memprediksi ke depan dengan situasi ekonomi seperti ini. Yang dulu diwahkan itu adalah apa sih? Daging, rendang, ya kan? Dengan situasi perekonomian seperti ini, orang makan ayam yang namanya kampung itu sudah sangat istimewa sekali kawan-kawan. Favorit kelas. Bukan lagi daging saat ini saya amati, ya, bukan lagi daging. Daging dalam artian daging ruminusia ya, daging kambing, daging sapi. Kenapa? Karena faktor harga. Nah, yang lebih tersentuh dengan kalangan-kalangan yang dengan musim seperti ini, perekonomian seperti ini ya, inilah ayam kampung. Makanya sampai kapanpun saya selalu optimis bahwa ayam kampung akan tetap pada di kelasnya. Ya, keren enggak? Asal kodratnya ayam kampung tidak keluar. Notabene-nya ayam kampung itu ya seperti inilah, dagingnya alot ya, dagingnya gurih, berserat ya, dagingnya keras agaan. Ya seperti itulah ciri khas ayam kampung. Nah, bagaimana kita menciptakan ayam-ayam seperti itu tapi bisa improvisasi dengan harga pakan yang tinggi? Contoh, performa pertumbuhan oke, di 60 sampai 65 hari panen itu toleransi. Dengan harga pakan saat ini itu sudah ngelawan. Ya, 60-65 hari. Ya, bisakah peternak muda membuat ayam 40 hari panen? Oh ya bisa, tapi apakah masuk di pasarnya? Nggak masuk ke kampung, nggak rontok yang ada dagingnya. Karena ayam di usia segitu dengan performa pertumbuhan cepat ya broiler itulah namanya, bukan ayam kampung. Itu kawan-kawan ya. Ini luar biasa panasnya ya. Aduh, panas lur. Lihat F1 jantan permut kelignan. Woi, gendut-gendut kita hajar lagi dengan Australop. Nanti jadinya black permut itu lur, itu mantap betul, itu gede-gede insya Allah kawan-kawanku ya. Jadi itu kawan-kawanku tips bagaimana cara untung besar. Ya kalau Anda belum mempunyai pasar yang pasti, jadilah peternak musiman seperti ini gitu kan. Dan namanya untung besar ya populasimu harus diamankan, dalam artian tidak ada kematian ya. Kematiannya kecil, performa pertumbuhannya oke. Nah itu yang paling pokok, yang paling penting dalam kita mencapai yang namanya untung besar gitu kan. Untung besar itu bukan perkara ketemu harga besar. Oh belum tentu Anda ketemu harga besar, Anda ketemu harga bagus, belum tentu Anda untung besar. Kalau FCR-mu jebol, percuma ayam 1 kilo habis makannya 6 sak, ya hancur. Gimana caranya ayam 1 kilo FCR-nya di 2 kiloan kalau pakan fur pabrikan. Oke, 2,2, 2,3 itu masih masuk akal, masih tembus. Percuma harga tinggi, ayamnya banyak yang mati, banyak yang cekrek. Ayam kalau sudah di awal cekrek, kena pilek, kena senot, saya jamin pertumbuhannya akan terkendala. Bagaimana cara menyetingnya supaya ayam itu performa pertumbuhannya baik dan kedepannya baik? Itulah yang selalu saya teriakkan kepada Anda. 1 bulan nggak usah aneh-aneh, cukup fur yang baik, kehangatan cukup, vitamin cukup, sudah. Itu sudah, karena pondasi awal kita semua pasti setuju. Kalau ada yang nyangkal itu mungkin nggak ngerti ya ilmunya dari mana. Pondasi di awal itu ya di performa pembrodingan Anda atau masa-masa brooding itu. Kalau sudah lewat sebulan silahkan bermain pakan-pakan self mix supaya lebih untung. Kan saya sudah praktek nih, saya juga sudah 1:1 fur ya kan, kawan-kawan juga sudah ada. Yang jelas kalau ada yang berbicara penyerapan nutrisi ya kan, berarti apa? Penyerapan nutrisi, membantu penyerapan nutrisi, 1 suplemen masuk, 1 cairan masuk. Penyerapan nutrisi dari mana? Pakan. Nah kalau dipakan ini nutrisinya sudah segini, yang mau diserap apa? Tapi kalau pakan ini nutrisinya segempel ini, gede ini ya kan,
oke, diserap nutrisi hanya 60%, itu sudah jos, ya kan? Kalau hanya dedak mau di mana serapnya, ya kan? Nggak mungkin. Jadi hal-hal seperti itu harus Anda dalami. Dan tidak melulu harus full 4, kawan-kawan. Banyak pakan alternatif yang sudah saya bagikan kemarin. Azolla mainkan, ya toh. Terus setelah itu maggot mainkan, singkong silahkan diolah, ya. Ini bukan Australorp ya kawan-kawan. Kawan-kawan mirip kok cantik-cantik mas kayak Australorp. Bukan. Ini silangan Australorp. Jadi ini F2 nanti anaknya. F2 Australorp masuk kategori Black Permut. Jadi sudah istimewa lagi. Ini telurnya segini-gini. Ya. Oh, ini nanti ya inilah yang saya maksud supaya kawan-kawanku semua yang bosan menjadi peternak pembesaran dalam artian untungnya menipis karena Anda check-innya hanya sebulan sekali atau satu periode panen sekali, dan itu pun hanya 100 ekor 200 ekor paling banyak, ya kan untungnya tipis. Tapi ya saya kemarin membuat kalkulasi hitung-hitungan full 4 dalam arti full mahal hanya 1 bulan, yang 400-an ribuan, yang 300 ribuan dilewat 1 bulan. Itu kita habis 4 karung. Saya pernah menghitung dan pernah diaplikasikan mitra per 100 ekor. Asal harga jualnya 40.000, tapi itu dapat 900 sampai 700 sampai 1 juta. Asal satu, ayamnya performa pertumbuhannya baik dan harganya baik. Itu full 4. Nah, kadang kawan-kawan ini pengen untung mahal tapi pembuatan pakan self mix-nya ngawur. Ngawur dalam artian apa? Kalau saya saat ini tidak menganjurkan mitra-mitraku yang berada di lingkunganku seperti ini tidak menganjurkan untuk self mix. Kenapa? Jagungnya mahal, padinya mahal. Jadi kalau hanya selisih 300 atau 200 rupiah dengan pakan jadi, mending pakan jadi daripada harus self mix. Cara menekannya gimana? Ya performa pertumbuhan ayamnya gitu loh. Targetnya panen 60 hari. Itu sudah betina di 8, 9, 1 kilo. Jadi kalau 100 ekor mungkin dapat taruhlah 80 kilo tuh. Kali 40.000 taruhlah kan sudah 8 kali 4 berapa kawan-kawan? 33.200. Potong DUC, potong segala macam gitu kan. Tapi saya kira kalau ayam-ayam yang saat ini biasanya dipanen di angka 9 sampai 1 kilo ya. Hati-hati kawan-kawanku, yang jelas peluangnya adalah supaya menyetingnya benar-benar maksimal. Anda jangan sampai kena cedera. Cederanya di apa? Kalau ayam pembesaranmu sudah kena senot atau sudah kena pilek, itu payah betul. Apalagi Anda malah kendor. Saya kemarin baru mengunjungi salah satu peternak. Wah, kalau namu ngomongnya besar betul itu kan Lur. Akhirnya diundang. Tak datengin di sana. Ayamnya pada senot semua. Ya kan? Gimana tidak senot? Orangnya jorok. Jadi peternak itu tidak boleh jorok. Alasnya tidak pernah disemprot pakai diskomposer, nggak pernah dibersihkan. Gimana ayamnya tidak senotan, tidak pilek? Jadi kenyamanan ayam itu nomor 1. Insya Allah rezekimu akan mengikuti di situ. Itu ya tips kunci agar Anda ternak untung besar, yaitu adalah pahami betul pasarnya. Barangmu harus menyesuaikan pasar, ya. Ketahui harganya. Kalau Anda peternak mandiri, indukmu harus berproduksi tinggi. Kalau peternak pembesaran dan peternak mandiri, performa pertumbuhan ayammu juga harus tinggi, harus bagus. Dan kalau Anda belum mempunyai pasar, jadilah peternak musiman seperti ini. Jadi peternak dadaan, ya ta? Pahami betul siklus-siklus di mana letaknya, di mana waktu-waktu yang tepat untuk beternak. Kalau Anda belum mempunyai pasar, insya Allah ayammu di musim-musim seperti ini laku, yakin. Tangga kabupaten bahkan itu dinelponi juga kekurangan barang. Ya itulah. Itu adalah bentuk rasa lesu dari peternak-peternak pembesaran. Karena apa? Kemarin terpukul bibit jelek dengan harga pakan yang tinggi. Akhirnya lesu, jengkel, mandek. Setelah mandek ya seperti inilah. Makanya itulah tugas kita untuk menghadirkan bibit-bibit bagi kawan-kawan peternak pembesaran, untuk menghadirkan ayam-ayam yang berproduksi unggul bagi peternak-peternak mandiri. Lihat nanti insya Allah, saya mohon doanya, hasil-hasil produksi Black Permut akan kita update. Dan tentunya bukan di kandang peternak muda, tentunya di kandang mitra.
Lebih afdol tentunya kalau kita tanyakan langsung kepada penggunanya, yaitu orang lain, bukan diri kita sendiri. Bisakah saya ngomong ayamku berproduksi 90%? Oh, sangat bisa. Baruku aku ngedole larang-larang, itu bisa aja. Cuma nggak afdol. Tidak disitulah kita cara mencari rezeki, itu ada yang lain gitu. Banyakin doa, banyakin usaha, semoga puasa kita tetap lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Istimi Wir, Kiwir. Love you full semuanya.